5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita masih menentukan persamaan fungsi kuadrat. Ini merupakan seri ketiga dari menentukan persamaan fungsi kuadrat. Yang dua video sebelumnya itu adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Ini menurut saya adalah yang paling pokok karena setiap soal ditanya menentukan persamaan fungsi kuadrat sebenarnya bisa dengan cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Di seri kedua kemarin kita sudah membahas menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui persamaan sumbu simetri dan 2 titik yang dilaluinya, dan seri yang ketiga ini adalah video kali ini, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan melalui 1 titik ya. Dan ini sebenarnya kalau kalian cermati ini bisa kalian gunakan dengan cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Nah, 3 titik yang mana? Nah, ini titik potong terhadap sumbu X ini adalah ada 2 titik ya, ada 2 titik, dan melalui 1 titik maka titiknya menjadi ada 3 yang dilalui grafik. Nah, sehingga sebenarnya soal yang seperti ini kalian bisa selesaikan dengan langkah-langkah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Nah, namun video ini tetap ada ini untuk memberikan alternatif penyelesaian, karena alternatif ini dirasa akan lebih ringkas ya, akan lebih ringkas dan lebih mudah. Kita langsung saja. Nah, ini masih menentukan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah seri ketiga yang ini ya. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga yang ini. Kita langsung. Nah, ini alternatif, sekali lagi saya katakan ini alternatif menyelesaikan menentukan persamaan fungsi kuadrat, karena ini sebenarnya bisa kalian selesaikan dengan langkah-langkah yang diketahui 3 titik ya. Nah, ini alternatif. Nah, alternatif ini kita peroleh dari mana? Nah, dengan mengingat langkah-langkah menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X, maka kita peroleh nanti. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini persamaan fungsi kuadratnya, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita akan menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X-nya dengan metode memfaktorkan. Nah, agar lebih mudah memfaktorkannya, kita akan membuat koefisien X kuadrat ini menjadi 1. Caranya kita tinggal keluarkan saja A-nya. Kita keluarkan A-nya, AX kuadrat. Kalau A-nya dikeluarkan, maka tinggal X kuadrat. Nah, suku yang lain, BX dengan C, supaya nilainya tidak berubah, ini dibagi A. Jadi BX per A, C pun dibagi A. Ya. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena sebenarnya untuk melepaskan atau mengeluarkan A ini sebenarnya adalah dibagi dengan A. Jadi AX kuadrat dibagi A ya, jadi X kuadrat. Sehingga yang BX dengan C pun sama. BX dibagi A, maka BX per A. BX dibagi C, maka C dibagi A, maka C per A. Seperti ini. Nah, jadi bentuknya fungsi kuadrat ini yang atas ini bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk meyakinkan ini tidak berubah nilai ya, sebenarnya kita tinggal distribusikan A saja ke setiap suku yang di dalam kurung. A kali X kuadrat ya AX kuadrat, ini kembali lagi. A kali BX per A
Nah, A dibagi A habis ya, 1. Berarti BX. A kali C per A. Nah, A dibagi A ya 1 kali C ya C. Nah, ini tetap ya. Nah, jadi persamaan fungsi kuadrat yang atas ini kalau A-nya dikeluarkan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang di dalam kurung ini ketika X, koefisien X kuadrat yang sudah 1, maka ketika difaktorkan akan selalu bentuknya seperti ini. X dikurangi suatu bilangan dikali X dikurangi suatu bilangan. Nah, ini akan selalu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, dengan catatan X kuadratnya di sini, koefisien X kuadratnya di sini sudah 1. Nah, karena X kali X di sini sudah 1 ya. Ini sudah terbukti X kali X ini 1. Nah, di sini X1 dengan X2-nya ini sebenarnya adalah hasil kali X1 X2-nya ini harus C per 2, C per A. Kemudian kalau dijumlahkan ini X1 tambah X2 ini menjadi B per A ya. Nah, yang jelas yang harus kita ingat, bentuk yang di dalam kurung ini akan selalu pasti bisa dibuat menjadi seperti ini. Ya, ini faktornya, faktor dari sini. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu X itu diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini merupakan garis juga. Kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan, sumbu X ini persamaannya adalah Y sama dengan 0. Ya, ingat ya, sumbu X ini persamaan garis juga. Persamaannya adalah Y sama dengan 0. Ketika diminta untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti kita satukan persamaan ini dengan persamaan ini. Ya, di sini Y, di sini sudah tahu ada Y-nya nilainya 0. Maka kita substitusikan aja Y-nya 0. Nah, ketika Y-nya 0, nah, maka kita ganti. Di sini menjadi 0. Kalau di sini saya tulis ruas kiri ya. Di sini Y-nya saya ruas kanan langsung. Ini 0 ini dari Y. Ya. Nah, sehingga kita peroleh A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 ini nilainya 0. Karena Y-nya 0. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 0, ingat ya, ini fungsi kuadrat. Definisi fungsi kuadrat ini bentuknya seperti ini, A-nya tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0 ini bukan fungsi kuadrat. Maka di sini ada batasannya A tidak sama dengan 0. Karena A-nya bukan 0, maka nah ini kan 3 bilangan yang dikalikan. A dikali ini nilainya ingin 0. Karena A-nya tidak 0, berarti yang memungkinkan untuk nilainya menjadi 0 adalah bilangan yang ini 0 atau bilangan yang ini yang 0. Karena hasil kali ingin nilainya 0, pasti salah satunya harus 0. Nah, karena A-nya sudah dipastikan enggak 0, berarti yang mungkin 0 adalah X dikurang X1. Nih, bisa 0 atau justru yang ini, X dikurang X2 ini. Nah, seperti ini. Kalau kondisi yang pertama ini terpenuhi, X dikurang X1 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X yang ini adalah X1. Ini negatif X1-nya pindah ke sini ya. Asalnya negatif X1 menjadi positif X1. Positif X1 ditambah 0 ya. Menjadi X1. Sama halnya dengan kalau terpenuhi yang ini, X dikurang X2 sama dengan 0. Maka kita tahu X-nya adalah X2. Nah, sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X-nya adalah X1, 0 dan X2, 0. Nah, dari langkah-langkah ini menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat ini, kita akan balik ke langkah-langkahnya. Kalau tadi diketahui persamaan fungsi kuadrat, kemudian menuju titik potong, nah sekarang dibalik. Jika diketahui titik potong terhadap sumbu X ini, maka persamaan fungsi kuadratnya apa? Nah, jadi sekarang kita balik. Kalau awalnya diketahui persamaan fungsi kuadrat, kemudian akhirnya diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya, sekarang dibalik. Jika diketahui titik potong ini, maka persamaan kuadratnya adalah yang ini ya. Yang ada X1 dan X2-nya. Nah, ini.
Nah, ini kesimpulannya. Dengan demikian, jika diketahui x1,0 dan x2,0 merupakan titik potong grafik fungsi kuadrat, sebenarnya di sini tidak harus dijelaskan ini merupakan titik potong terhadap sumbu x ya. Karena cirinya yang namanya titik potong terhadap sumbu x, ini nilai y-nya ini selalu 0. Ketika tidak diketahui atau tidak dinyatakan ini titik potong terhadap sumbu x pun, kita harus menyadari bahwa ini merupakan titik potong terhadap sumbu x. Cirinya apa? Y-nya 0. Ya. Nah, ketika x1,0 dan x2,0 kita sadari ini adalah titik potong terhadap sumbu x, maka persamaan fungsi kuadratnya dengan mudah kita bentuk seperti ini. Y sama dengan A x dikurang x1 dari sini ya, dikali x dikurang x2 dari sini. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu x-nya dan melalui satu titik. Tentukan fungsi kuadrat yang diketahui grafiknya memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 0, -3. Nah, ini sebenarnya ada 3 titik ya. Sekali lagi kalian bisa mengerjakan dengan cara diketahui 3 titik. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan dengan cara yang sudah saya jelaskan seperti ini ya. Nah, kita jawab karena diketahui 1,0 dan 3,0 ini merupakan titik potong grafik terhadap sumbu x, maka diketahui x1-nya 1, x2-nya 3. Kita substitusikan. Nah, y sama dengan A x dikurang x1, x dikurang x2. X1-nya, karena x1-nya 1, ya kita ganti x dikurangi 1. X2-nya 3, maka x2-nya kita ganti dengan 3. Jadi x dikurangi 3. Nah, ini menjadi perkalian aljabar 2 suku. X kurang 1 kali x dikurangi 3. Masih ingat mengalikan aljabar 2 suku? Nah, kita sama-sama saja ya. Untuk cepatnya, mengalikan aljabar 2 suku dengan aljabar 2 suku ini seperti ini. Untuk suku paling kiri, maka hasil kali suku kiri dengan suku kiri. Nah, ini suku kiri ya. X ini suku yang paling kiri di sini. Ini pun X-nya suku paling kiri dari sini. Jadi X kali X. X kali X kita peroleh X kuadrat. Untuk suku yang paling kanan, nah ini diperoleh dari mana? Dari yang pengalian suku paling kanan dengan yang paling kanan. Nah, ini negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3. Nah, untuk suku tengahnya gimana caranya? Untuk suku tengahnya adalah ujung jauh kalikan dengan ujung jauh. Nah, ini ujung berjauhan, ujung-ujungnya. Nah, ini ujung yang berdekatan kita kalikan juga. Hasilnya nanti ditambahin. Itu menghasilkan suku tengah ini. X kali negatif 3, negatif 3X. Ingat ya, negatif 3X. Ujung yang berdekatan, negatif 1 kali X, negatif 1X. Kita tambahin tadi, negatif 3X ditambah negatif 1X. Maka hasilnya menjadi negatif 4X. Nah, ini. Jadi, X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 ini diperoleh dari hasil kali X min 1, X min 3. Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. Nilai A ini diperoleh dari informasi 1 titik tambahan tadi. Karena diketahui juga melalui 0, -3 grafiknya ya. Ini di soal. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya negatif 3. Substitusikan ke sini. Y-nya negatif 3. Ganti Y-nya negatif 3. Sama dengan A. Nah, A-nya kita tetap tulis. Di sini X-nya 0. Maka substitusikan X-nya ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0. X-nya ganti dengan 0. Tambah 3. Kita hitung 0 kuadrat. 0. 4 kali 0. 0. Jadi 0 dikurangi 0. 0. 0 tambah 3. 3. Sehingga ruas kanan ini menjadi A kali 3. Ya. Karena di sini Y negatif 3 berarti A-nya berapa? Tinggal karena ini kali ya.
pindah ruaskan saja 3 yang ini ke ruas kiri. Karena asalnya kali, sini jadi bagi. Berarti negatif 3 dibagi 3. Negatif 3 dibagi 3 berarti negatif 1. Nah, di sini diperoleh nilai A-nya 1. Jika sudah diketahui nilai A-nya negatif 1, substitusikan kembali ke sini. Nilai A-nya negatif 1. Nah, ini ya. Ini dari sini. Kita ganti sekarang A-nya negatif 1. Ya. Kemudian kita distribusikan negatif 1 ini ke aljabar di dalam kurung. Negatif 1 kali X kuadrat, negatif 1 X kuadrat. Negatif 1 kali negatif 4, maka positif 4X. Negatif 1 kali 3, maka negatif 3X. Nah, seperti ini. Ya. Dan bentuk terakhir ini adalah jawabannya. Jadi, fungsi kuadrat yang diketahui grafiknya memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 0, negatif 3 adalah Y sama dengan negatif 1X kuadrat tambah 4X dikurangi 3. Nah, ini alternatif jawaban kalau ada soal seperti ini ya. Diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya dan diketahui satu titik sembarang. Nah, silakan, karena tadi saya sudah mengatakan juga ini bisa dikerjakan dengan langkah-langkah. Jika grafiknya diketahui 3 titik, silakan kalian bandingkan hasilnya apakah sama atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah kalian bisa mengerjakan dengan 2 metode ini, silakan kalian tinggal pilih-pilih saja mana yang lebih nyaman, lebih enak, dan lebih praktis. Demikian penjelasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.